Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Baik, pada hari ini kita akan memulai diskusi dengan materi muatan nilai pendidikan dalam ungkapan tradisional Minangkabau. Kami dari kelompok 5 yang beranggota 5 orang. Yang pertama, Aulia Nada Safitri. Yang kedua, Dian Salsabila. Yang ketiga, Michelle Yelti. Yang keempat, Novia Serina Alibis. Yang kelima, saya sendiri, Reval. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Aulia Nada Safitri. Materi kedua dijelaskan oleh Michelle Yelti. Materi ketiga dijelaskan oleh Novia Serina Alubis. Materi keempat dijelaskan oleh Jihan Salsabila. Dan materi kelima akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kepada pemateri saya persilahkan. Nilai pendidikan dalam ungkapan tradisional Minangkabau. Bahasa Minangkabau merupakan bahasa daerah yang memberikan banyak sumbangan terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Minangkabau terdapat sejumlah arti kias atau metaforik. Kebiasaan masyarakat Minangkabau dalam menggunakan bahasa kias atau ungkapan dalam percakapan disebabkan karena struktur kekerabatan saling berkaitan yang menyebabkan setiap orang saling menyegani. Sifat dan tingkah laku serta kepribadian seseorang akan tergambar dari bahasa dan tutur kata yang diucapkan, terutama dalam bentuk ungkapan tradisional Minangkabau. Dilihat dari segi kenyataan, sudah sedikit yang melestarikan ungkapan tradisional ini, terutama anak muda zaman sekarang. Mereka tidak mengetahui makna dan penggunaannya lagi, tidak mendengar dan tidak mau mencari tahu tentang ungkapan tradisional ini. Padahal ungkapan tradisional itu sangat penting diketahui. Sebagai kaum tua, ungkapan tradisional masyarakat juga mengandung nilai-nilai pendidikan, karena pendidikan merupakan segala sesuatu yang baik berguna bagi kehidupan manusia yang diperoleh melalui proses perubahan sikap dan tata laku dalam upaya mendewasakan diri. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu contohnya. Seperti budi nan indak katinjauan, paham nan indak kamalingan, atau budi yang tidak kelihatan, paham yang tidak kecurian. Maksudnya, bagi dua orang yang sering berteman baik, hubungan mereka tetap berlanjut. Diakui bahwa selama hubungan baik itu tidak pernah terjadi salah sangka dan selalu baik-baik saja. Demikian pula, kekurangan perilaku tidak pernah dijumpai antara masing-masingnya sehingga hubungan mereka tetap terjalin sampai lama. Pepatah di atas menjelaskan bahwa seseorang yang tidak mau budinya yang buruk terlihat akan selalu berhati-hati dalam bergaul dan bertindak dalam pergaulan. Selanjutnya, ungkapan tradisional tergolong ke dalam faktor lisan. Menurut Dananjaya 1991, halaman 21-22 mengemukakan beberapa bentuk faktor lisan, yaitu 1. Bahasa rakyat atau disebut dengan folk speech, seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawan. 2. Ungkapan tradisional seperti pribahasa, pepatah, dan pameo. 3. Pertanyaan tradisional seperti teka-teki. 4. Puisi rakyat seperti pantun, gurindam, dan syair. 5. Cerita prosa rakyat seperti mait, legenda, dan dongeng. Langsung saja, menurut Nafis, pepatah ialah kalimat yang mendukung dasar falsafah Minangkabau yang bersumber dari alam terkembang menjadi guru. Pepatah terdiri dari dua buah kalimat dan setiap kalimat terdiri dari dua buah kata. Kalimat pertama sebetulnya telah selesai, tetapi di sampingnya anak kalimat kedua sebagai penyempurna, sehingga kedua bagian itu menjadi kalimat yang utuh. Contohnya, kalam disigi lekung ditinjau, gelap disigi lekung ditinjau. Maksudnya adalah keadaan tempat yang kelam dan di tempat yang lekung sama-sama gelap. Disigi dan ditinjau adalah cara melihat yang sama cermatnya.
Seperti yang kita tahu, Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pelopor pendidikan di Indonesia. Banyak yang mengenali beliau dari semboyan khas, yaitu Ingarsa Sumtulada, Ingmadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Baiklah, selanjutnya saya lanjutkan. Menurut Hasbullah, tahun 2009, halaman 5-6, ada 4 pengertian dasar yang harus dipahami dalam pendidikan, yaitu 1. Pendidikan merupakan suatu proses terhadap anak didik berlangsung terus sampai anak didik mencapai pribadi dewasa. Yang kedua, pendidikan merupakan perbuatan manusiawi. Yang ketiga, pendidikan merupakan hubungan antar pribadi pendidik dan anak didik. Yang keempat, tindakan atau perbuatan mendidik menuntun anak didik mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Alfan, tahun 2013, halaman 249, nilai dalam budaya adalah konsepsi yang secara eksplisit dan implisit menjadi milik atau ciri khas seseorang atau masyarakat. Selanjutnya, sistem nilai yang dianut suatu bangsa merupakan sistem nilai masyarakat budaya bangsa tersebut. Dengan demikian, fungsi sistem nilai budaya adalah sebagai pedoman dan pendorong warga masyarakat dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, nilai budaya berfungsi dalam menentukan pandangan hidup masyarakat dalam menghadapi masalah, sifat hidup, hakikat kerja, hakikat kedudukan manusia, etika dan tata krama pergaulan dalam ruang dan waktu, serta hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya. Baik, contoh rekap data ungkapan tradisional di sebuah kelurahan, Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo Padang, dan hasil penelitian dalam pengumpulan data tentang makna dan nilai-nilai pendidikan dalam ungkapan tradisional Minangkabau di Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo Padang, disebutkan bahwa jumlah ungkapan tradisional tersebut setelah dianalisis berjumlah 62 ungkapan. Baik, itulah presentasi dari kelompok 5. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.